Halo, balik lagi di Rumah Satwa Channel, masih bareng gua Ridwan. Nah, gua di sini mau ngelanjutin konten gue yang kemarin ya, karena gue udah janji sama kalian yang mungkin udah nonton konten gue sebelumnya. Jadi gua mau ngejelasin tentang indukan yang mati karena egg beating atau tidak bisa mengeluarkan telurnya. Itu karena apa? Dan bisakah ditanggulangi atau diatasi sebelum si betina atau si indukan ini egg beating? Jadi di sini nggak perlu nunggu egg beating dulu untuk menanganinya ya. Sebenarnya cara menanganinya udah banyak beredar di channel-channel lain, bahkan di channel gue sendiri pun gue udah sempat ngejelasin tentang egg beating ini. Ini sangat bahaya untuk burung-burung muda. Ini sangat umum dialami dengan burung-burung muda. Nah, biasanya kan kalian atau sebagian orang lah ya, itu menggunakan indukan usia pastol untuk betinanya. Memang udah bisa, tapi menurut gua sistem reproduksinya itu belum terlalu matang. Bisa tapi belum terlalu matang. Jadi menurut gua usia matangnya itu dimabung 1 kali atau lebih ya, bisa 2 kali mabung. Jadi di umur 1,5 tahun lah. Jadi pastol itu kan biasanya umumnya di umur 5 sampai 7 bulan ya. Itu pastol. Bisa diternak, bisa banget dengan cara atau dengan penanganan yang tepat. Jika penanganannya tidak cepat, indukan tua pun akan sulit untuk produksi. Jadi penanganan yang tepat itu seperti apa sih di indukan betina ini? Jadi kita harus mencukupi nutrisi dulu, yang terpenting ya, nutrisi mineral dia. Mineral itu apa? Atau nutrisi lah, kita bahas yang lebih simpel dulu ya. Nutrisi itu pakan pokok untuk hariannya si indukan ini. Apa pakan pokoknya? Kita balikan ke alam, itu lebih bagus. Jadi misalkan hariannya kita pakai pur ya. Nah, setelah kita sudah planning atau sudah berencana, oh minggu depan gua mau ternak atau minggu depan gua mau jodohin, kita udah mulai atur pola makan untuk si indukan itu bisa mencukupi kebutuhan dia untuk ternak. Karena kebutuhan ternak dan kebutuhan harian itu jauh berbeda ya kawan-kawan. Jadi ternak itu dia membutuhkan banyak sekali protein untuk tenaga, membutuhkan banyak juga mineral untuk proses reproduksi. Terus banyak juga membutuhkan asupan-asupan yang lain ya. Jadi protein itu apa yang didapatkan? Protein itu bisa dari makanan pokok, itu biasa kita memberikan jangkrik itu bisa. Tapi dengan porsi yang lebih. Misal kita kasih di harian dia 5, kita naikkan 2 kali lipatnya, bisa 10-10 atau bisa 20 atau bisa 15 dengan aturan atau dengan perawatan yang disesuaikan dengan si burung itu tadi ya. Jadi metabolisme tubuh ini yang paling penting. Metabolisme satu individu itu pasti beda dengan satu individu lain. Jadi ada burung yang gampang berlemak, ada burung yang sulit berlemak. Atau contoh mudahnya di manusia lah. Manusia ada tiga individu berbeda. Jadi ada 3 individu berbeda. Ini kita ngomong manusia ya, gampang ya, simpelnya. 3 individu berbeda, kita kasih porsi yang sama. Berat mereka dalam kurun waktu 1 bulan bahkan lebih atau bahkan kurang, itu akan berbeda juga. Dengan porsi yang sama, dengan berat badan yang sama di awal, kita kasih makan porsi yang sama dan kebutuhan protein dan yang lainnya itu sama, itu akan berbeda hasilnya di kemudian hari. Itu kenapa bisa begitu? Padahal kita kasih makan dan minum yang sama di waktu yang sama, ya karena metabolisme tubuh suatu individu akan berbeda dengan individu lainnya. Jadi ada yang dikasih makan banyak itu dia sulit gemuk tetap, ada yang dikasih makan cuma sedikit aja dia cepat gemuk. Jadi kita harus paham dulu metabolisme tubuh hewan yang mau kita rawat atau mau kita ternak untuk menghasilkan produksi yang bagus.
Itu seperti apa? Jadi misalkan metabolisme tubuhnya bagus nih, dia diberi makan cukup bahkan lebih, tetap tidak berlemak atau sulit berlemak, itu dengan perawatan simpel kalian bisa ternak dengan cara yang cepat, gue jamin. Kenapa? Karena satu kendala di peternakan, khususnya peternakan murai ya, kita lagi ngebahas tentang murai. Di peternakan murai itu lemak adalah satu masalah yang menurut gue fatal. Satu masalah yang menurut gue fatal itu lemak. Jadi ketika kita punya burung yang burung ini dikasih makan sedikit atau banyak pun dia sulit berlemak, itu akan bagus. Itu bagus. Kenapa gue bilang bagus? Lu nggak perlu pusing mikirin lemaknya dia, nggak perlu pusing mikirin dikasih segini berlemak, dikasih segini berlemak, tapi dia butuh protein tinggi, tapi dikasih tinggi dia berlemak. Nah, kita dapat yang bagus lah, yang istilah katanya dia sulit berlemak. Kita kedepankan itu ya, kita hindari dulu karena kita lagi membahas yang bermasalah. Jadi yang tadi yang simpel kita geser dulu. Jadi gimana caranya jika lu dapetin burung yang metabolisme tubuhnya lambat, jadi dia dikasih makan sedikit aja bisa berlemak? Gimana caranya? Jadi caranya yang pertama, lu harus melakukan perawatan. Perawatan itu mandi, jemur, terus mungkin umbar, itu perawatan. Kalau pakan itu tadi EF. Jadi lu kasih, misalkan dia di 5 ya, standarnya di 5. Dia di 5. Terus ketika lu mau ternak, pastikan lu naikin jadi 8 kah, jadi 10 kah, atau lebih kah, itu harus ada perawatannya. Ketika lu naikin EF-nya, lu naikin juga durasi penjemurannya. Untuk apa? Untuk mengurangi lemak yang ada di protein atau di kandungan yang kita kasih sebelumnya ya. Bisa juga diumbar dulu, tapi kan repot ya kalau indukan kita umbar, karena nanti pun di kandang ternak itu udah diumbar kalau kandang ternak kalian itu gede. Jadi gitu, sebelum masuk kandang ternak minimal 3 atau bahkan lebih ya, mungkin semingguan itu kalian naikkan EF-nya 2 kali atau lebih dengan durasi waktu penjemuran yang cukup lama juga. Biasanya mungkin kalian cuma 1 jam jemur burung itu, kalian bisa jemur di 1,5 jam, 2 jam bahkan lebih, tergantung burung yang kalian punya itu kuatnya seberapa lama. Itu cara yang simpel untuk merawat sebelum sebelum kita beternak. Itu cara simpel ya. Jadi jemur kencang, EF kenceng. EF-nya apa yang dipakai itu terserah kalian. EF-nya apa aja. Umumnya pakai jangkrik tol pun boleh. Karena gue di sini juga pakai jangkrik doang, nggak jadi masalah. Kalau kalian mungkin mau mendapatkan keroto atau ulet segala macam, nggak masalah. Yang penting itu tadi intinya, jaga lemaknya dia. Karena untuk betina itu sangat fatal kalau betina sampai berlemak, apalagi di area perut, dubur itu ya, di area perut ke dubur. Kalau di dada atau di leher sih itu nggak jadi masalah. Menurut gue cukup aman lah, walaupun kurang bagus juga ya. Nah, kita udah nemuin solusinya. Kita beri EF, kita jemur kenceng, itu mengurangi lemak. Nah sekarang kita bahas ke yang mungkin udah 1 minggu bahkan lebih kita masukin ke kandang ternak, kok belum juga unjal atau juga belum unjal tuh apa ya? Belum angkut sarang. Ini pasti ada masalah. Menurut gua, indukan paling lama itu 3 minggu di kandang ternak harus sudah angkat sarang untuk si betina. Kalau belum angkut sarang juga ada yang nggak beres. Apa yang nggak beres? Bisa jadi birahinya kurang, bisa jadi dia berlemak. Nah balik lagi ke kasus yang tadi kan, ini lemak nih. Bisa jadi dia bermasalah di birahi, bisa jadi di lemak, atau bisa jadi dia masih takut sama pejantan. Jadi yang pertama lemak kita udah hindarin tadi ya.
itu sebelum masuk. Nah, ini kita bahas yang setelah masuk. Jadi lemak setelah masuk itu sangat sulit kita hindari. Kalau dia udah masuk kandang ternak dan ternyata berlemak, itu harus mulai lagi dari ulang. Nah, makanya di sini gue tekankan sama kalian yang mau ternak atau yang udah ternak, tolong perhatikan kondisi sebelum burung kalian masuk ke kandang ternak, karena akan banyak waktu yang terkuras kalau kalian gak perhatikan di awal. Harusnya dalam kurun waktu 1 bulan atau 1,5 bulan dia sudah produksi atau mungkin belum produksi tapi udah buang telur, udah ngangkut sarang, udah ngerem, udah belajar ngerem gitu. Tapi ini kalian hanya berpatokan di kok belum nelor aja udah sebulan bahkan lebih. Karena ini dia pengkondisian di awal kalian salah atau kalian nggak kondisikan di awal. Nah, jadi saran gue yang paling penting itu adalah pengkondisian sebelum masuk kandang ternak. Sesudah masuk kandang ternak, oke lah, kita udah tadi ketemu ya solusinya. Masuk kandang ternak udah, oh unjal nih burung unjal, berarti birahi dapet, dia nggak berlemak, kondisi bagus, unjal. Oh, kok tapi telurnya beda-beda warnanya, kok tapi telurnya lembek, kok tapi telurnya dibuang, kok tapi indukan abis nelor lemes banget kayak indukan sakit. Nah, itu banyak lagi kasus. Gua akan tunjukkan satu contoh ya, telur. Jadi kita bisa melihat dari telur, bukan dari bentuknya ya, dari warnanya. Dari warnanya itu kita bisa buktikan atau bisa deteksi kalau si indukan itu sudah mendapatkan nutrisi yang bagus atau belum. Nah, ini gua di sini ada, sebenarnya ada banyak nih, ada telur semua nih. Ini telur murai semua ya. Tapi di sini gua ambil contoh yang paling bagus dan yang kurang bagus ya. Sebenarnya, nah ini yang bagus. Kenapa gue bilang bagus? Ini yang menurut gue bagus ya. Ini dia warnanya nggak begitu pucat. Ini warnanya nggak pucat. Terus si hitam atau si coklat ini dia rata sampai ke atas. Dia rata sampai ke atas. Ini cukup keras, tapi nggak begitu, nggak keras banget juga ya. Jadi ini ideal ini. Jadi ini bisa dipastikan ini telur bagus. Dia dapat nutrisi bagus, kalsiumnya bagus, penyerapan tubuhnya juga bagus. Nah, telur yang nggak bagus kayak gimana nih? Telur yang nggak bagus nih. Ini telur yang nggak bagus. Dia warnanya pucat, warna gelapnya hanya berfokus di bawah. Ini telurnya lembek ya. Ini telur lebih lembek daripada telur yang tadi, daripada yang ini. Bentuknya pun beda ya, kecil. Yang ini kecil, yang ini kecil. Ini dari satu indukan. Ini kecil, ini normal. Enggak gede ya, ini normal. Ini yang nutrisinya kurang bagus, ini yang nutrisinya cukup bagus. Nah, ini kurang kalsium, ini pas kalsiumnya. Nah, ini yang gue bilang tadi, kebutuhan mineralnya harus kalian jaga. Untuk indukan betina sangat penting mineral dalam tubuh dia. Selain selain protein, juga mineralnya bagus. Mineral apa aja nanti akan gue jelaskan di video berikutnya. Oke, cukup sekian. Mungkin bisa dibantu share, komen, dan subscribe ya.